Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel YouTube-nya Dr. Kamila. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Nah, siapa yang lebaran jadi auto jerawatan nih di mukanya? Ayo, banyak pasien-pasien yang datang ke klinik berbondong-bondong abis lebaran nih karena ngeluh mukanya jadi beruntusan, jerawatan, breakout deh dok pokoknya. Ayo, siapa di sini yang kayak gitu? Yuk, jadi langsung aja nih kita bahas makanan-makanan apa aja sih dok yang sebenarnya nih memicu munculnya jerawat di kulit kamu. Nah, banyak banget nih hoax yang beredar. Putih telur boleh nggak dok? Makanan pedas, makanan santan, makanan manis, atau yang apa sih dok yang bikin jerawatan? So, langsung aja kita kasih fakta-faktanya. Makanan-makanan yang bikin kulit kamu jadi berjerawat. Makanan yang pertama adalah makanan yang manis-manis atau gula. Nah, sebenarnya gula itu benar-benar mempengaruhi munculnya jerawat karena nih berdasarkan jurnal, gula itu dia menstimulasi produksi komedo-komedo di kulit kamu. Makanya nggak heran nih kalau orang yang diet gula atau tidak makan gula, biasanya itu komedo-komedonya itu pada kabur semua. Nah, itulah yang terjadi kalau kamu banyak makan gula. Itu makannya muka kamu jadi komedoan. Nah, komedo itu apa? Komedo itu akibat dari produksi kelenjar minyak yang berlebih di kulit. Jadi gula itu akan meningkatkan dari produksi si kelenjar minyaknya itu. Akibatnya komedo-komedo kamu itu jadi banyak komedo-komedo yang tertutup atau closed komedonal. Nah, ketika terinfeksi oleh bakteri, makanya itu bikin kamu jadi jerawatan. Sedangkan kalau lebaran, waduh, cookies manis bergelimangan. Aku pun juga jadi korbannya kok. Aku muncul 3 jerawat pas mau lebaran. Aduh, itu gara-gara cookies nikmat itu. Tapi ternyata gula itu benar-benar berpengaruh loh untuk meningkatkan produksi kelenjar minyak yang jadinya bikin komedo kamu jadi banyak. Lalu lanjut ke makanan yang kedua, makanan yang minyakan atau tinggi kadar minyak. Nah, minyak itu akan meningkatkan kekentalan atau viskositas dari kelenjar sebum, dari produksi kelenjar sebum. Jadi, ibaratnya nih itu memang di kulit kita itu sudah punya yang namanya kelenjar minyak. Nah, gula itu akan meningkatkan produksinya, banyakin produksinya. Tapi kalau minyak, makanan yang berminyak, itu akan meningkatkan kekentalannya. Nah, bayangkan kalau kadar minyak yang dihasilkan itu kental, akhirnya dia kan nggak lancar kan. Dia nggak keluar pori-pori kita itu nggak lancar. Akhirnya jadi mampet. Ketika mampet jadi komedo. Jadinya akhirnya komedonya biasanya kalau orang yang makan makanan berminyak, itu komedonya itu besar-besar. Komedonya komedo putih yang besar-besar tersumbat, itu yang akhirnya bikin jerawat mendem-mendem. Siapa yang jerawatnya mendem-mendem pas lagi mau lebaran? Nah, itu tuh bisa jadi penyebab karena kamu banyak makan makanan berminyak. Buka puasanya pakai gorengan terus nggak? Ngaku. Ayo. Nah, itu juga salah satu penyebab ya. Yang ketiga nih selain gula, minyak, itu adalah susu. Susu dari protein hewani. Nah, apa hubungannya dok? Nah, berdasarkan jurnal nih, susu yang dari protein hewani atau dari sapi ya, baik dari kambing dan lain-lain, itu akan meningkatkan growth factor di tubuh kita atau growth hormone di tubuh kita. Hormon-hormon pertumbuhan itu akan meningkatkan produksi dari kelenjar minyak seperti cara kerja gula tadi. Jadi gula itu dan juga makanan-makanan yang mengandung susu atau turunan protein hewani itu akan meningkatkan hormon pertumbuhan. Nah, ketika hormon pertumbuhan kita itu meningkat, maka produksi dari kelenjar minyak meningkat. Jadi kulitnya jadi minyakan dan akhirnya produksinya meningkat, jadi resiko tersumbatnya juga makin tinggi. Akhirnya jadi komedo tertutup. Kalau nggak bersih jadinya jerawatan. Makanya nih kalau lebaran selain jaga pola makan juga penting banget kita lakukan double cleansing biar kita memastikan nggak ada kotoran-kotoran yang nempel. Jadi nggak bikin jadi jerawat. Kalau komedo tadi yang tertutup terinfeksi oleh kotoran, kita nggak bersih double cleansingnya,
jadilah jerawat. Jadi berbeda ya, sebenarnya makanan-makanan itu tuh nggak bikin jerawat, tapi bikin komedoan. Nah, kalau komedoan maka rentan berjerawat ketika kamu tidak melakukan pembersihan. Makanya kan kalau orang yang berjerawat tuh nasihatnya selain jaga makan, jaga kebersihan wajah, karena itu berkolaborasi atau berkesinambungan. Seperti itu. Terus kalau pedas, kalau makanan-makanan yang lain gimana dok? Kacang gimana? Nah sebenarnya untuk kacang dan juga pedas itu belum ada bukti jurnal ilmiahnya. Cuman pedas itu memang berpotensi peradangan pada jerawat kamu tuh jadi nggak kelar-kelar. Jadi kulit kamu yang berjerawat itu jadi nggak cepet healingnya, nggak cepet sembuhnya karena dari makanan-makanan pedas tadi gitu. Tapi sebenarnya belum ada nih korelasi yang terbukti untuk makanan pedas itu menimbulkan komedo itu seperti apa, belum terbukti. Seperti tadi makanan yang manis, susu dari protein hewani, dan juga makanan-makanan yang berminyak atau berlemak. Nah itu yang udah pasti. Nah tapi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kamu juga yang harus paling mengerti terhadap makanan apa yang berpotensi menimbulkan jerawat di wajah kamu. Kamu ikuti gitu ya teman-teman. Jadi itu cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka masih ngelanjutin makanan-makanan kayak gitu padahal mereka lagi berjerawat. Nah segera hentikan. Nanti next di lain video aku share produk-produk apa yang kira-kira maksimal untuk atasi jerawat kamu. Hindari makanannya, lakukan double cleansing, dan juga pakai produk yang sesuai. Itu tips atasi jerawat dari saya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen mau next topik apa lagi yang kita bahas, atau di subscribe juga dong biar aku makin semangat ngontennya, dan di like video ini kalau kamu ngerasa bermanfaat. Terima kasih, see you next video. Bye. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.